Selamat hari Minggu Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang saya kasihi. Hari Minggu yang kudus hari ini kita sudah memasuki Minggu Sengsara yang kelima. Hal yang ajaib bagi kita, karena meskipun kita tidak bisa duduk bersama dalam ruang ibadah seperti yang biasa kita lakukan, tapi dalam hati dan jiwa kita dapat menikmati persekutuan yang indah di hari ini. Karena itu Bapak Ibu dan saudara sekalian, marilah kita memasuki saat teduh bersama. Kita menyerahkan tubuh, jiwa, dan roh kita, sehingga melalui video ini kita bisa bersama-sama bersekutu di dalam Tuhan untuk memuji dan mempermuliakan namanya. Mari saudara sekalian kita masuk dalam saat teduh. Puji dan syukur kita naikkan kepada Allah yang Maha Kuasa atas segala kebaikan dan kemurahan yang dilimpahkannya kepada kita. Cinta dan kasih Tuhan merangkul dan mengumpulkan kita melalui persekutuan hari Minggu hari ini untuk beribadah, memuji dan mengagungkan segala kebaikannya. Karena itu saudara sekalian, marilah kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita memuji nama Tuhan dengan menyanyikan PKJ 6 ayat 1 dan 2. Bersoraklah hai alam semesta. Bersoraklah hai alam semesta, kau Allahku. Di langit bergema pujian yang megah, dan bumi pun penuh pujian yang merdu. Bersoraklah hai alam semesta, kau Rajaku. Bersoraklah hai alam semesta, kau Rajaku. Gereja bersyukur, beribadah bermazmur, di hati umatnya pujian menggema. Bersoraklah hai alam semesta, kau Rajaku. Saudara-saudaraku yang saya kasihi, marilah kita menadiskan ibadah kita pada minggu hari ini dengan kesadaran bahwa ketika kita boleh datang dengan sukacita di tengah persekutuan ibadah minggu yang kudus ini, ketika kita boleh duduk bersama sebagai saudara bersaudara di tempat kita masing-masing, ketika kita boleh memuji dan menyembah, memuliakan Dia di tempat kudusnya. Siapa yang memanggil dan menolong kita? Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta semua yang berdiam di dalamnya. Haleluya, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Saudara-saudaraku, mari kita bermazmur kepada Tuhan melalui Mazmur 103 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat.
Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali. Jemaat kekasih Tuhan, marilah kita memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Kita nyanyikan PKJ nomor 7 ayat 1 dan 2, bersyukur pada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau Maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Saudara-saudaraku yang saya kasihi, marilah kita kembali berdiri untuk mendengar hukum Tuhan sebagai hukum yang mengatur dan mengarahkan hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Demikian Yohanes 15 ayat 12 dan 14. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Kiranya Roh Kudus, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, menolong kita dalam melakukan firman ini dalam kehidupan kita selanjutnya. Marilah kita menyambutnya dengan menyanyikan, siapakah yang mau mengasihi aku. Siapakah yang mau mengasihi aku? Siapakah yang mau bersahabat denganku? Siapa peduli masalah hidupku? Siapa peduli masalah jiwaku? Yesus kau sahabat, sahabat yang setia. Yesus kau sahabat yang mengenal hatiku. Yesus kau sahabat mati bagiku. Yesus sahabat orang berdosa, kau sahabat setia. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara yang terkasih, marilah dengan rasa sesal dan malu dan dengan segala kerendahan hati kita menghampiri Dia untuk mengaku segala dosa-dosa dan kesalahan kita. Karena ternyata kita mendapati diri kita betapa kita rapuh dan tak sanggup untuk melakukan segala perintah-perintah Tuhan di dalam hidup kita. Sebagaimana firman-Nya mengingatkan kita dalam 1 Yohanes 2 ayat 1 dan 2 demikian.
Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Karena itu saudara sekalian, marilah dengan penuh kerendahan hati kita mengaku dosa-dosa kita dengan menyanyi bersama dari PKJ 43, Tuhan kami berlumuran dosa. Tuhan kami berlumuran dosa. Tuhan, sudilah ampuni kami. Tuhan, sudi ampuni mereka. Tuhan, Kau yang tahu perbuatannya. Saudara-saudaraku, ketahuilah, setiap kali kita menghampiri Dia dengan rasa sesal dan malu, percayalah bahwa berita anugerah pengampunan senantiasa berlaku bagi kita. Sebab Ia mengatakan dalam firman-Nya melalui Efesus 1 ayat 7-8 demikian. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Saudara-saudaraku yang saya kasihi, dalam penghayatan ini, mari kita nyanyikan NKB 83, Nun di Bukit yang Jauh Tampak Kayu Salib. Nun di bukit yang jauh tampak kayu salib, lambang kutuk betapa jelas. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba atap dajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kelak milikku. Meski salib itu dijolak, dijarjak, bagiku tiada tandanya. Anak domba kudus masuk dunia gelap, disalib karena dosa dunia. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kelak milikku. Saudara-saudaraku, tiba saatnya kita akan berjumpa dengan Tuhan melalui firman-Nya.
yang hari ini telah dipersiapkan oleh BPNS menjadi bacaan seragam seluruh warga GTM dimanapun berada melalui 1 Samuel pasal 16 ayat 1 hingga ayat yang ke-13. Kita sediakan hati kita untuk menerima sabdanya dengan menyanyikan Di hatiku ya Yesus Tuhan bersabdalah. Di hatiku ya Yesus Tuhan bersabdalah, agar tenang hatiku dan hilang khawatirku. Di hatiku, ya di hatiku Tuhan bersabdalah, ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Sucikanlah ya Yesus diriku yang jemaat, pakailah aku Tuhan, meraih yang sesat. Di hatiku, ya di hatiku Tuhan bersabdalah, ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, Bapa kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, di tempat kediaman kami masing-masing saat ini ya Tuhan, kami menghampiri Dikau. Kami ingin mengucap syukur dan berterima kasih untuk segala pemeliharaan Tuhan yang tiada berkeputusan bagi kami anak-anak-Mu. Hari ini seluruh warga GTM Jemaat Jakarta tak dapat berkumpul bersama di tempat-tempat ibadah kami, baik di Tomang maupun di Pabuaran. Tapi kami tahu bahwa saat ini kami bisa berjumpa dengan Dikau melalui firman-Mu yang akan menyapa kami di tempat kediaman kami masing-masing. Karena itu Tuhan, kami siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Katakanlah kehendak-Mu kepada kami, sampaikanlah isi hati-Mu kepada kami, supaya pada saat kami membaca dan merenungkan firman-Mu ini, Roh Kudus sendiri yang akan menaruhnya di hati kami, menjelaskannya lebih jelas kepada kami, sehingga kami mampu lakukan dalam kehidupan kami selanjutnya. Tolonglah kami ya Tuhan, pimpinlah kami. Kami siap untuk membaca dan menerima sabda-Mu. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. 1 Samuel pasal 16, saudara sekalian, ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu.
Sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku, firman Tuhan. Bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Jawabnya, ya benar. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan adaku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukankah yang dilihat manusia, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Aminadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnya lah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, baiklah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang saya kasihi, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Dan berbahagialah setiap kita yang merenungkan Taurat Tuhan itu siang ataupun malam. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Saudara-saudaraku yang saya kasihi, selamat berjumpa melalui perenungan firman Tuhan yang kami buat dari Mamasa. Saudara sekalian, hari ini saya ada di Mamasa, saat ini bersama dengan teman-teman pendeta yang sedang melakukan konferensi pendeta. Dari tempat ini saya menyampaikan selamat hari Minggu buat Bapak Ibu dan saudara sekalian, dan selamat berjumpa melalui renungan firman ini.
Saudara sekalian, dari ayat firman Tuhan yang telah kita baca tadi, dari 1 Samuel pasal 16 ayat 1 sampai 13 ini, diberi tema Tuhan melihat hati. Saudara-saudaraku, kalau kita ingin membeli sesuatu atau memilih sesuatu, apa yang paling sering menjadi pertimbangan kita? Apa yang sering menjadi dasar mengapa pada akhirnya hati kita berketetapan untuk memilih A ataupun memilih B? Saudara sekalian, pada umumnya kalau itu barang yang hendak kita beli, kita akan memilih harga yang murah, bukan? Atau bentuknya yang bagus, atau ukuran yang besar dibanding dengan ukuran yang lainnya. Singkatnya, apa yang berkenan di mata kita, kita akan lihat, kita akan amati. Setelah itu kita akan memilih dan menjatuhkan pilihan kita terhadap hal tersebut. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, dalam kisah 1 Samuel pasal 16 tadi yang kita sudah baca, di sana menjelaskan tentang apa yang sering menjadi pertimbangan Allah pada waktu Ia akan mempercayakan tugas-tugas tertentu kepada umat-umat yang dikasihinya. Atau apa yang menjadi pertimbangan Allah pada waktu Ia memilih, memanggil, menetapkan orang-orang khususnya yang Ia ingin pakai dalam kehidupan pelayanan di tengah-tengah dunia ini. Kalau kita lihat saudara sekalian dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, itu menjadi dasar atau latar belakang munculnya ayat yang kita baca hari ini. Pada waktu itu Samuel sebagai hakim Israel memang dulu telah mengurapi Saul sebagai raja yang pertama di Israel. Ketika itu bangsa Israel meminta seorang raja kepada Samuel. Saudara sekalian, sebelumnya tidak pernah ada raja di tengah-tengah bangsa Israel, sebab Allah yang turun langsung menjadi pemimpin umat-umat Tuhan di kala itu. Atau yang sering disebut, mereka masih menganut sistem teokrasi. Dan saya tahu bahwa bukan itu inisiatif pertama muncul dari Allah, bahwa ada seorang raja akan ada di tengah-tengah umatnya. Sebab Allah mau Dia yang memimpin langsung kehidupan umat-umat Israel sebagai bangsa pilihannya. Tetapi apa yang hendak dikata, karena umat Israel datang kepada Samuel dan bersikeras untuk meminta seorang raja. Singkat cerita Bapak Ibu dan saudara sekalian, akhirnya Tuhan memerintahkan Samuel untuk mengurapi satu raja pertama di tengah-tengah bangsa Israel. Bapak Ibu dan saudara sekalian, Samuel akhirnya mengurapi Saul menjadi raja. Awal-awal pemerintahannya memang Saul dapat melaksanakan tugasnya dengan begitu berhasil. Tapi dalam perjalanan waktu, ternyata Saul tak berlaku setia kepada Tuhan. Dengan memberontak kepada Tuhan, dengan berlaku segala sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Tuhan. Kita bisa lihat di dalam bacaan selanjutnya. Dan di dalam pasal ini kita bertemu bahwa mulanya Samuel keberatan. Dia mengatakan, bagaimana mungkin aku pergi jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku, firman Tuhan. Tetapi bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Saudara sekalian, tentu ini beresiko bagi Samuel. Sebab ia pernah mengurapi Saul dan sekarang dia akan mengurapi orang yang baru. Dan jujur, memang apa yang menjadi ketakutan Samuel bahwa Saul akan marah, memang itu kenyataan. Kita melihat sejarah selanjutnya, setelah Daud menjadi raja, bahwa Samuel terus-menerus tak menghendaki Daud sampai matinya untuk menjadi raja menggantikan dia. Saudara-saudaraku yang saya kasihi,
Tetapi kemudian di pasal ayat 4 sampai ayat yang kelima, akhirnya Samuel melakukan sesuai yang diperintahkan Tuhan. Ia pun pergi ke Bethlehem menuju kediaman Isai. Dan betul, di sana ia berjumpa dengan keluarga Isai yang mempunyai 8 anak-anak laki-laki. Dan Tuhan memerintahkan, urapilah salah seorang dari anak-anak Isai, sebab dari situlah akan muncul seorang raja yang berkenan di hatiku untuk saya urapi, untuk engkau urapi sebagai raja. Nah, saudara-saudaraku, menarik sekali dalam cerita ini bahwa ketika Samuel masuk ke rumah Isai dan ia sudah melaksanakan ritual penyembahan sebagaimana yang dikatakan sebelumnya, ia mengundang Isai dan ketujuh anak-anaknya. Dalam upacara itu jelas, setelah korban selesai, ibadah selesai, tibalah gilirannya Samuel akan menentukan dari 7 anak laki-laki itu untuk menjadi raja yang kedua menggantikan Samuel. Saudara, menarik, mulai dari anak yang pertama sampai anak yang ketujuh. Perhatikan, Eliab yang menjadi anak pertama. Ayat 6 dikatakan, ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, ini Samuel, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Setelah sekarang, mengapa Samuel ketika Eliab berjalan di depannya, rupanya penyeleksian itu diadakan di satu ruangan. Lalu satu persatu anak Isai memasuki ruangan itu, dan kemudian Samuel memperoleh kesempatan untuk menilai, menimbang, mengevaluasi, menseleksi ketujuh anak-anak Isai yang hadir pada waktu itu. Waktu Eliab masuk, wow, Samuel melihat anak ini pantas jadi raja. Pertimbangannya adalah karena perawakannya tinggi, jadi badannya tinggi besar. Dan Samuel langsung menetapkan pilihan itu kepada Eliab. Tapi pada waktu yang mengatakan, inilah dia yang berdiri di hadapanku diurapi oleh Tuhan, Tuhan berbicara secara pribadi kepada Samuel. Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saudara sekalian, akhirnya Samuel memanggil anak kedua, Abinadab. Abinadab pun masuk sama seperti kakaknya Eliab. Samuel melihat ini bukan. Masuk lagi anak yang ketiga, Syama. Ini pun bukan. Sampai anak yang ketujuh, semuanya bukan. Lalu Samuel berkata, ia mengingat kali, salah seorang dari anak Isai itulah yang akan menjadi raja menggantikan Saul. Tapi 7 anak-anak yang sudah lalu di depannya ini, tidak ada satupun yang dikehendaki oleh Tuhan. Maka sekarang Samuel bertanya kepada ayahnya, kepada Isai, Isai, hanya inikah anak-anakmu? Inikah semuanya? Itu jelas di ayat yang ke-11. Jawab Isai kepada Samuel, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Jadi, sebagai orang tua, saudara sekalian, Isai tak menutup-nutupi bahwa masih ada anaknya satu. Tapi rupanya, anaknya ini tidak masuk hitungannya. Karena ternyata pada waktu akan ada seleksi, Isai hanya meminta 7 orang anaknya ini untuk datang. Dan itulah yang dihadirkan. Pikirnya, dari ke-7 anak ini salah satu yang mesti harus menjadi yang terpilih. Saudara sekalian, apa yang kita lihat di sini, Samuel akhirnya mengetahui ada satu anaknya yang lepas dari perhitungan ayahnya. Maka ia mengatakan, suruhlah memanggil dia.
Sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Saudara sekalian, hari itu juga, saat itu juga, Samuel pun belum bisa menetapkan tujuan. Apakah anak ke-8 yang sedang ada di padang menggembala ini adalah pilihan Tuhan? Karena ia hanya mengatakan, kita tak akan makan sebelum ia datang. Nah, saudara sekalian, menariknya ketika Daud dipanggil, ayat 12, Daud, anaknya kemerah-merahan, matanya indah, parasnya elok. Dan akhirnya Tuhan berkata kepada Samuel, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang saya kasihi, dari teks ini kita bisa melihat bahwa pada waktu Tuhan hendak memilih seseorang, pada waktu Tuhan hendak memakai seseorang, pada waktu Tuhan hendak mempercayai satu tugas khusus baginya, Allah melihat bukan seperti yang manusia biasa lihat. Tadi dalam pendahuluan khotbah saya katakan, kalau kita ingin memilih, selalu yang kita perkirakan itu menurut pandangan kita, yang layak itu adalah jika ia memiliki keunggulan, baik dari parasnya, keunggulannya, kualitas dirinya dibanding dengan yang lain. Tetapi hari ini kita berjumpa dengan firman bahwa Allah tidak melihat penampakan dari luar manusia, tidak hanya melihat tingkah laku yang bisa disaksikan oleh mata, tetapi Allah melihat apa yang tak dapat dilihat oleh mata manusia. Ia melihat hati manusia, bukan fisik dan bukan juga penampilan. Saudara-saudaraku, itulah sebabnya Allah memilih Daud yang masih muda dibanding dengan 7 kakak-kakak sebelumnya, yang penampilannya tidak sama seperti kakak-kakaknya yang gagah perkasa yang tinggi besarnya. Saudara, berkali-kali dalam Alkitab kita jumpai, pada waktu Alkitab sedang mendeskripsikan siapa Daud, kita ingat pada waktu ia dibandingkan dengan Goliat, dalam pembacaan itu pun dikatakan Daud yang perawakannya tinggi dan kecil menghadapi seorang Goliat yang raksasa. Sekali lagi, perawakan Daud sungguh tidak menjadi masuk hitungan sebagai seorang yang bisa dipilih sebagai ukuran manusia untuk menjadi raja. Manusia cenderung menilai dari apa yang kelihatan oleh mata, baik fisiknya, baik posisinya atau jabatannya, baik kekayaannya ataupun hubungan sosial yang lain. Itu sebabnya manusia cenderung untuk melakukan segala sesuatu agar ia diterima dan dihargai. Orang bisa menghalalkan segala macam cara hanya untuk sebuah penerimaan. Misalnya saja orang menyogok, mempengaruhi pikiran seseorang. Saudara, ini sesuatu yang tidak sangat lazim bagi kita. Pada waktu pemilihan kepala daerah, pada waktu pemilihan pejabat-pejabat gereja pun itu ya. Kadang-kadang kita melihat bahwa ada orang-orang tertentu yang karena ingin diterima sebagai orang yang berkuasa, yang punya jabatan, baik itu sebagai pejabat gereja, pejabat pemerintahan, kadang-kadang mereka mempromosikan diri seolah-olah mereka yang pantas. Saudara-saudaraku, untuk mendapatkan pengakuan, penerimaan, orang bisa menyogok dengan uang. Orang bisa menjelek-jelekkan orang lain, menghancurkan reputasi sesamanya, bahkan bisa melenyapkan rivalnya sekalipun. Seperti kisah tragis yang terjadi dalam Alkitab. Kita tentu masih ingat kisah tragis pembunuhan anak-anak laki-laki di Bethlehem, dan juga pembunuhan anak laki-laki yang lahir dari keluarga orang Israel yang waktu itu sedang ada di Mesir. Karena ketakutan akan hilangnya kekuasaan dari raja yang memerintah saat itu. Tapi Tuhan, saudara sekalian, punya cara lain, bahwa orang yang akan dipilihnya dan dipercayainya adalah orang yang berkenan di hatinya. Saudara-saudaraku,
bagi saya, kedudukan, jabatan, kekayaan, atau apapun yang seringkali diidam-idamkan oleh banyak orang, kesuksesan, golongan, dan semuanya, sesungguhnya hanyalah anugerah Tuhan semata. Sebab Tuhan akan mempercayai segala sesuatu kepada anak-anaknya, tentu tidak dengan sembarangan. Tuhan tahu kepada siapa ia layak untuk dipercaya. Karena Tuhan melihat hati. Hati yang berkenan kepadanya. Dan tidak lain. Hati yang berkenan kepadanya adalah hati yang selalu bergantung pada Tuhan. Adalah hati yang menyerah kepada Tuhan. Saya rasa Tuhan tidak akan mempercayakan pekerjaan-pekerjaan bagi orang-orang yang tak akan mungkin bisa bertanggung jawab untuk itu. Saudara-saudaraku yang saya kasihi, maka jikalau Tuhan mempercayakan segala sesuatu kepada kita, itu semua karena anugerahnya. Saudara sekalian, hari ini seperti yang tadi saya katakan, bahwa meskipun kita tak dapat duduk bersama-sama di salah satu gedung atau di ruang ibadah seperti yang biasa kita lakukan di setiap minggu, tapi Tuhan tahu hati kita. Tuhan tahu kerinduan kita untuk beribadah kepada-Nya. Karena Tuhan tidak hanya hadir di tengah-tengah ruang ibadah. Tuhan tidak hadir di fisik lembaga gereja. Tuhan tidak melihat tempat. Tuhan tidak melihat bagaimana indahnya tempat itu disusun, ditata, diatur. Tetapi Tuhan melihat hati orang yang mau beribadah kepada-Nya. Saudara-saudaraku, Tuhan melihat hati. Jika hari ini kita beribadah di tempat kita masing-masing sesuai dengan himbauan pemerintah pusat, pemerintah daerah DKI, dan juga penyampaian dari Bapak Gumal Gultom melalui video yang sudah kita nonton bersama-sama, biarkanlah minggu-minggu ke depan, termasuk hari ini, hari-hari ke depan, kita melakukan aktivitas di dalam rumah dalam rangka kita memutuskan penyebaran virus yang menjadi ancaman seluruh manusia di dunia ini, termasuk kita. Hingga kita harus beribadah dari rumah dan tempat kediaman kita masing-masing. Tapi esensi ibadah kita tidak akan jauh nilainya lebih kurang atau tidak mulia dibanding pada waktu kita beribadah di ruang-ruang ibadah. Setelah hari ini Tuhan melihat hati. Pada waktu kita datang kepada-Nya dalam kerinduan, betapa kita merindukan hadirat-Nya. Di setiap hari Minggu, di setiap hari Sabat, kita sungguh mempunyai kerinduan yang dalam untuk berjumpa dengan Dia. Itulah hati yang dikenal oleh Tuhan. Dan hari ini meskipun melalui video, lewat mungkin WhatsApp saudara, atau ada yang bisa masuk ke YouTube, dimanapun saudara menyaksikan saya, Tuhan lihat hati kita. Saudara-saudaraku, jikalau Tuhan memilih kita sebagai umat-umat kekasih-Nya, umat yang dipilihnya, bukan karena ada sesuatu yang baik daripada kita, bukan karena paras kita, bukan karena perawakan kita tinggi, bukan karena kita lebih baik daripada orang lain, tetapi semata-mata anugerahnya, sebagaimana yang disaksikannya dalam Efesus pasal 2 ayat 8-10 demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara sekalian, bukan karena pekerjaan kita, bukan karena kebaikan kita, tetapi Ia yang melakukannya bagi kita supaya kita hidup di dalamnya. Saudara-saudaraku yang saya kasihi, Tuhan Yesus yang sudah memilih dan memanggil kita,
Ia tahu kelemahan kita. Ia tahu betapa rapuhnya kita di hadapannya. Akhir-akhir ini saudara sekalian kita sedang menghadapi bencana besar oleh karena wabah COVID-19 telah merisaukan banyak orang di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Saudara sekalian, wabah virus ini membuktikan bahwa semua orang rentan menghadapi suatu penyakit. Semua orang kaya, miskin, pejabat, atau masyarakat biasa tak luput dari ancaman virus ini. Kita semua sama di hadapan Tuhan. Dan setiap orang tak dapat bersembunyi di hadapannya. Ia tahu betapa rapuhnya kita. Ia tahu isi hati kita. Kita semua memang takut. Kita khawatir. Saudara sekalian, ada pengharapan kita. Karena ia tahu dan mengenal siapakah kita di hadapan hadiratnya. Wabah ini saudara sekalian sekaligus membuktikan kita perlu dan harus bergantung dan berserah diri kepada Tuhan. Karena tidak ada sesuatu pun yang boleh terjadi di dunia ini di luar dari kontrol kasih Allah. Ia tahu siapa kita. Ia mengenal hati kita yang lemah ini. Dan bersyukur kepada Tuhan saudara-saudaraku karena kita terbuka di hadapannya. Tak ada sesuatu pun yang dapat kita sembunyikan. Ia sungguh melihat hati kita. Dan karena itu saudara-saudaraku, jangan main-main dengan dosa. Jangan main-main dengan kemunafikan. Jangan main-main dengan kesombongan. Sebab Tuhan melihat hati kita. Orang lain kita bisa sembunyikan. Kita bisa bersandiwara di hadapan manusia. Tapi di hadapan Tuhan, semua terbuka dengan terang benderang. Tuhan melihat hati kita. Saudara sekalian, kesempatan ini, pada waktu kita memasuki minggu sengsara yang kelima, saat kita memperingati betapa besarnya cinta kasih Tuhan kepada kita, mari kita berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan. Mari kita bersandar. Kekuatan kita hanya daripadanya. Apapun yang kita punyai sesungguhnya hanya karena kemurahan Tuhan saja. Dan menghadapi hari-hari esok yang tak pasti ini saudara sekalian, penghiburan kita, Tuhan selalu melihat hati. Dan Ia berkenan kepada orang yang selalu rendah hati di hadapannya, kepada orang yang selalu menyerahkan dirinya kepadanya. Karena itu saudara-saudaraku, biarlah Roh Kudus menolong kita menghadapi hari esok ini, apapun yang terjadi, yang selalu bersandar kepadanya. Dan berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya kepada Tuhan, sebab hatinya dikenal olehnya. Dan Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti memimpin melewati setiap masa-masa krisis yang akan datang. Biarlah wabah ini saudara sekalian menjadikan kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, menyerahkan seutuhnya dalam tangan kita, supaya kita beroleh kemurahan hatinya, semakin dikuatkan untuk melewati apapun juga di dalam dunia. Selamat memasuki minggu sengsara yang kelima saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Saudara-saudaraku, marilah kita memasuki saat teduh untuk merespon firman yang baru saja kita dengarkan bersama-sama. Di hadapan Tuhan, kita menundukkan kepala kita. Kita membuka hati kita. Mari, sekali lagi nyatakan syukur kepada Tuhan dalam hati saudara sekalian di tempat masing-masing. Katakan kepada Tuhan, terima kasih banyak karena Engkau memilih aku. Bukan karena sesuatu yang baik padaku, bukan juga karena aku lebih dari yang baik, tapi karena anugerah Tuhan boleh memilih, memanggil, dan menetapkan kami sebagai anak-anakku. Dan biarlah kehidupan kita semakin menjadi persembahan
yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan melihat hati kita. Saudara sekalian, mari kita merespon firman tadi dengan mengatakan kepada Tuhan dalam pujian, bukan karena kebaikanku. Dalam lagu ini saudara sekalian, mari kita satukan hati ini untuk mengakui sesungguhnya kalau kita dipakai, kita diselamatkan, itu bukan karena siapa-siapa, bukan karena kebaikanku. Bukan karena kebaikanku, bukan karena baik rupaku, bukan karena kelebihanku, ku dipilih, ku dipanggilnya, bukan karena kecakapanku, bukan karena baik rupaku, bukan karena kelebihanku, ku dipanggil dan dipakainya. Bila aku dapat, itu karenanya. Bila aku punya semua daripadanya, semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya, bukan karena kebaikanku, bukan karena fasilitasmu, bukan karena kekayaanmu, kau dipilih, kau dipanggilnya, bukan karena kecakapanmu, bukan karena baik rupamu, bukan karena kelebihanmu, kau dipanggil, kau dipakainya. Bila engkau dapat, itu karenanya. Bila engkau punya semua daripadanya, semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam nama Tuhan, marilah kita bangkit berdiri untuk mengucapkan pengakuan iman rasuli sebagai pengakuan iman percaya kita kepada Tuhan. Bersama dengan seluruh orang-orang percaya di segala tempat dan di sepanjang zaman, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup. Aku
percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara sekalian, marilah kita satu dalam doa syafaat. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu pada kesempatan ini, karena ibadah yang kudus di hari ini dapat kami selenggarakan bersama dengan saudara-saudara seiman kami warga GTM Jemaat Jakarta di kediaman kami masing-masing, dalam satu roh, dalam satu penyembahan di hadapan Tuhan. Kami bersyukur bahwa jarak tidak menghalangi kami untuk beribadah dan berbakti kepada-Mu. Kami bersyukur bahwa gedung tak lagi menjadi sesuatu yang dapat kami gunakan untuk beribadah kepada-Mu saat ini, tetapi di rumah kami masing-masing, dimanapun kami berada, kami dapat menyeru nama Tuhan, kami dapat beribadah dan berbakti kepada-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, dimanapun umat-Mu berada saat ini, duduk bersama di hadapan-Mu, memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Berkatilah umat-umat-Mu ini ya Tuhan. Biarlah firman-Mu yang telah mereka dengarkan bersama menjadi kekuatan kami lagi. Kami bersyukur karena Tuhan boleh memilih dan memanggil kami sebagai anak-anak pilihan-Mu. Dan Tuhan mengenali hati kami. Kami bangga karena kami punya Bapa yang selalu tahu apa yang terkandung dalam hati kami. Sekalipun manusia tak dapat melihatnya, tetapi Bapa melihat di kedalaman hati kami yang terdalam di dalam kehidupan kami masing-masing. Dan biarlah Tuhan menolong kami supaya apa yang ada dalam hati kami, itulah yang keluar dalam pikiran dan hati kami, yang kemudian Tuhan dapat pakai untuk memberkati banyak orang. Bapa di dalam surga, tolonglah kami supaya syukur kami ini sampai ke telinga-Mu, mengakui Bapa benar kemurahan Tuhan, kebaikan hati Tuhanlah yang telah melawat kami masing-masing, membuat kami dapat menjadi umat-umat pilihan dan kekasih Tuhan di zaman ini. Sertai kami Tuhan, supaya kami dapat memikul tugas dan tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan kepada kami dengan penuh sukacita, hingga kami dapat menjadi saluran berkat bagi banyak orang di tengah-tengah dunia ini. Hamba-Mu ingin berdoa untuk seluruh warga GTM Jemaat Jakarta yang hari ini berdiam diri di rumah masing-masing. Biarlah mereka dapat menikmati persekutuan, persaudaraan, keakraban satu dengan yang lain, bersama dengan anggota keluarga mereka masing-masing. Kami bersyukur bahwa hari-hari terakhir ini Tuhan berikan kami waktu yang indah untuk berkumpul bersama anggota keluarga kami masing-masing, di mana jarang dapat kami nikmati oleh karena kami harus beraktivitas di luar rumah masing-masing karena kesibukan pekerjaan dan lain-lain. Tapi minggu-minggu terakhir ini, bahkan beberapa minggu ke depan, kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan umat-Mu. Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kami masing-masing dan menguatkan kami, meneguhkan kami, supaya kami bersukacita menghadapi dan menjalani hari-hari yang Tuhan berikan kepada kami. Bapa di dalam sorga, pada kesempatan ini kami mendoakan supaya badai, masalah, pergumulan umat-umat terhadap mewabahnya virus corona, Tuhan yang mengambil alih, Tuhan yang hadir di dalamnya. Tuhan, berkatilah umat-umat-Mu, pulihkanlah bangsa kami Indonesia, pulihkanlah seluruh dunia yang sedang memerangi penyebaran virus corona ini. Ya Tuhan, tolonglah, bantulah pemerintah pusat, bantulah pemerintah seluruh dunia, bantulah pihak-pihak yang terkait, khususnya pemerintah Indonesia, Menteri Kesehatan dan aparatnya, seluruh dokter, semua perawat, semua ahli-ahli dan para medis. Tuhan, tolonglah mereka, berikan hikmat dan bijaksana, supaya mereka dapat melaksanakan tugas dengan baik untuk memutus rantai penyebaran virus ini yang begitu mencekam dan menakutkan bagi banyak orang. Bapa di dalam surga, kami doakan supaya saudara-saudara kami, baik warga negara Indonesia dan juga warga negara di dunia ini yang sedang terpapar oleh karena virus corona, sembuhkanlah mereka ya Tuhan.
Tolonglah, bantulah mereka supaya mereka sembuh dari semua sakit penyakit ini dan dapat beraktivitas lagi oleh karena kemurahan Tuhan. Bapa dalam sorga, secara khusus kami doakan bangsa Indonesia. Engkau tahu ya Tuhan keadaan yang sedang terjadi dalam bangsa ini. Engkau yang melihat segala sesuatu. Maka kepadamu kami bergantung. Kami berserah, luputkanlah bangsa kami ini dari virus yang membuat kami takut dan tak dapat melaksanakan aktivitas kami seperti biasa. Entah badai ini pasti berlalu oleh karena tangan Tuhan yang maha dahsyat melebihi daripada kekuatan virus ini. Dan Kau akan terus memimpin para medis, para dokter, para ahli supaya mereka dapat mengatasi masalah ini dengan baik. Ya Bapa di surga, saat ini kami juga ingin mendoakan keluarga kekasih kami, Bapak Nimrod Pasau bersama keluarga yang saat ini sedang berduka oleh karena Tuhan telah memanggil ayahanda yang mereka kasihi dari tengah-tengah keluarga besarnya, meninggalkan istri, meninggalkan anak-anak dan cucu-cucunya di masa. Saat ini sedang dalam masa-masa perkebunan. Tuhan, hiburkanlah mereka semua, berikanlah kekuatan untuk memandang kepada Tuhan, untuk melihat campur tangan Tuhan di balik kesedihan ini. Dan mereka akan memperoleh kekuatan dari Tuhan, dan mereka sanggup menatap kepada Tuhan dalam duka mereka, mengetahui bahwa Tuhan ada di tengah-tengah duka ini. Sesungguhnya apa yang terbaik, itulah yang Tuhan sudah lakukan bagi orang tua yang mereka kasihi. Setelah sekian lama bergumul dengan sakit penyakitnya, dan akhirnya kami tahu Tuhan sudah menyembuhkannya secara total, melepaskan dari jiwa raganya sakit penyakit. Dan sekarang Tuhan, Engkau panggil dan berdiam di dalam kerajaan-Mu bersama dengan Engkau. Hiburkanlah anak-anak, istri, dan cucu-cucu dalam kenyataan ini, sehingga dalam duka ini mereka sanggup memanggil nama Tuhan, menyeru nama Tuhan. Dan damai sejahtera yang melampaui segala akal itu menyertai segenap keluarga. Hamba-Mu juga mendoakan segenap keluarga di Malabo yang saat ini sedang berduka oleh karena Om Pak Richard yang Tuhan panggil dari tengah-tengah keluarga besar. Mendoakan supaya Tanta dapat diberikan kekuatan anak-anak dan cucu-cucunya menghadapi duka ini. Biarlah mereka semua dikuatkan dan dihiburkan oleh Tuhan, bersama-sama menikmati tunggu Tuhan hadir di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah duka cita ini. Almarhum telah meninggalkan keluarga, tetapi sesungguhnya beralih ke tempat yang lebih bahagia yang Tuhan sudah sediakan bagi anak-anak-Mu. Bapa di dalam surga, kami mendoakan pertemuan pendeta. Para hamba-hamba-Mu datang untuk memikirkan bersama pekerjaan dan pelayanan Tuhan yang harus kami emban di kemudian hari. Hamba-hamba-Mu ini datang oleh karena pilihan dan panggilan Tuhan, sehingga Tuhan dapat mempererat kami, bergandengan tangan satu dengan yang lain, di tingkat sinodal, tingkat prasis dan jemaat-jemaat, dapat menyatukan hati untuk mengemban tugas-tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Akhirnya ya Bapa di sorga, kami mendoakan saudara-saudara kami yang masih sedang dalam kelemahan tubuh. Kami mendoakan Bapak Lembak Sakaraeng, kami mendoakan Ibu Miming dan Saleh, kami mendoakan Ibunda di rumah, dan juga kokonya yang masih sedang dalam perawatan. Kami bersyukur bersama Ibu Damhari sudah kembali dari Malaysia dalam keadaan selamat dan dalam pemulihan. Semua saudara-saudara kami yang sedang dalam gangguan karena sakit penyakit yang diderita, Bapak Panggalo, dan beberapa saudara-saudara kami yang mungkin kami ingat dalam hati kami masing-masing, Bapak Surgawi, sembuhkanlah mereka dari sakit penyakit mereka, supaya beberapa saat yang akan datang kami dapat berjumpa dengan mereka lagi dalam keadaan baik, untuk bersama-sama memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Kami mendoakan juga ayahanda dari saudara Wardiman yang masih sedang dalam proses pemulihan di rumah di Tabone pasca kecelakaan beberapa hari yang lalu. Kami doakan supaya kaki yang sedang dalam pemulihan ini di dalam pertolongan Tuhan suatu waktu akan pulih dengan sempurna, sehingga dapat berjalan dan selanjutnya dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya lagi sebagai seorang pendidik di tengah-tengah sekolah di mana Tuhan percayakan. Berkati iman dan saudara yang lain, supaya mereka semua dikuatkan oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan dalam tugas-tugas dan tanggung jawab masing-masing.
Kami mendoakan segenap pelayanan kami di tengah-tengah jemaat kami, Gereja Raja Mamasa Jemaat Jakarta. Bapa di sorga, biarlah seluruh umat-umat-Mu, warga jemaat dimanapun berada, mulai dari anak-anak, bahkan bayi sampai ke orang-orang dewasa. Kami mendoakan supaya mereka semua tetap dalam pimpinan Tuhan dan pemeliharaan-Mu yang sempurna. Kiranya Tuhan menolong, memberikan ketenangan dalam masa-masa ini, karena kami sangat membutuhkan Tuhan. Sehingga umat-umat ini senantiasa dipelihara dengan baik, seturut dengan kehendak dan kuat kuasa Tuhan. Kami mendoakan supaya suatu waktu lagi kami dapat berjumpa, melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawab kami yang saat ini tak dapat kami kerjakan. Kami mendoakan perayaan Paskah yang sudah dekat. Kami tidak tahu seperti apa perayaan Paskah yang akan kami lakukan, tapi sesungguhnya Tuhan akan menuntun para panitia yang sedang bekerja keras, memikirkan, mendoakan apa yang terbaik yang harus kami lakukan dalam merayakan Paskah di tahun ini, sehingga tidak mengurangi makna dari perayaan Paskah, di mana kami akan gunakan bersama-sama untuk bersyukur kepada Tuhan, menyembah Dikau, mempermuliakan Dikau, mengenang pengorbanan Kristus di atas kayu salib dan kebangkitannya untuk memberikan hidup baru bagi setiap kami anak-anak-Mu. Bapa di dalam sorga, akhirnya kami menyerahkan kepadamu ya Tuhan untuk segenap tugas tanggung jawab kami yang akan kami emban sepanjang minggu yang akan datang. Tuhan, berilah kami kekuatan, berilah kami kemurahan, bahkan seluruh anggota keluarga kami yang sedang berada di tempat jauh karena melaksanakan tugas atau sedang melaksanakan tugas-tugas di luar kota. Tuhan memimpin, Tuhan menolong. Bahkan hamba-Mu nanti jika kembali ke Jakarta akan tiba dengan selamat oleh karena kemurahan Tuhan, dan berjumpa dengan jemaat dan keluarga di sana dengan penuh sukacita. Kami mohon Tuhan menyertai perjalanan kami. Tuhan meluputkan kami dari segala mara bahaya, sakit penyakit. Tiba di tengah-tengah keluarga dan tiba di tengah-tengah jemaat dengan penuh sukacita. Bapa di dalam sorga, akhirnya inilah doa dan syafaat kami ya Tuhan, yang kami sampaikan kepadamu di dalam dan demi nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku yang saya kasihi, marilah kita menyerahkan dan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan, yang hari ini akan dikumpulkan tidak melalui kantong-kantong persembahan sebagaimana yang biasa kita lakukan. Tapi jika berkenan, persembahan dapat ditransfer ke rekening GTM Jemaat Jakarta dengan nomor 0421010652300 dengan melihat dan memperhatikan warta yang sudah ada. Dengan mengingat firman Tuhan dalam 1 Korintus 8 ayat 14, maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Saudara-saudaraku yang saya kasihi, dengan syukur, marilah kita sampaikan syukur kita kepada Tuhan melalui pujian PKJ 150 ayat 1 dan 2. Ya Tuhan, hanya inilah. Ya Tuhan, hanya inilah yang patut ku beri padamu, ungkapan syukur apalah dibanding berkat karuniamu, pemberian dan miskin pun Engkau lihat ketulusannya. Tiliklah juga
sekalian, mari bersama-sama sekali lagi mendoakan persembahan kita. Bapa di surga, kami mendoakan setiap persembahan yang akan dikumpulkan oleh jemaat-Mu. Terimalah segala ungkapan syukur mereka, seberapapun yang mereka berikan, akan berarti bagi pekerjaan-Mu di tengah-tengah jemaat kami, Gereja Toraja Mamasa Jemaat Jakarta. Ya Tuhan, biarlah setiap persembahan umat-Mu Engkau berkati dan dikelola dengan baik oleh para majelis, supaya dapat dialokasikan ke tempat yang sesuai dan sebagaimana mestinya. Tuhan memberkati setiap majelis yang mengelolanya dan menerima persembahan dari umat-umat-Mu ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang saya kasihi, ada warta jemaat yang tidak biasa seperti biasanya, nanti akan dikirim lewat WhatsApp dan grup kita. Tapi perkenankanlah saya atas nama majelis jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan mengingat himbauan dari PGI supaya aktivitas jemaat dapat diselenggarakan di rumah, dan juga mengingat penyampaian dari Presiden dan pemerintah setempat bahwa hari ini dan mungkin minggu depan akan diinformasikan lebih lanjut, kita dapat melakukan ibadah kita di rumah. Dan sekali lagi Bapak Ibu dan saudara sekalian, kami berusaha menjumpai Bapak Ibu dan saudara semua melalui video yang akan kita share di setiap hari Minggu selama kita tidak bisa beribadah bersama sebagaimana biasanya. Hari Minggu depan kita akan sampaikan dan akan memimpin ibadah melalui media elektronik seperti yang kita laksanakan sekarang ini. Selengkapnya warta jemaat dapat dilihat di warta yang akan di-share oleh majelis pada saat yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara sekalian, marilah kita berdiri dan kita sudah berada di penghujung ibadah kita saat ini. Jalanilah hidupmu dengan penuh sukacita. Ingatlah selalu amanat firman Tuhan yang kita dengar saat ini, bahwa Tuhan melihat hati kita. Apapun yang ada di hati kita, semuanya tidak tersembunyi di hadapan Tuhan. Berbahagialah kita, oleh karena kita selalu ada di dalam pengamatan Tuhan yang begitu mengasihi kita. Karena itu saudara sekalian, mari kita nyanyikan lagu PKJ 152 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Janji yang manis kau tak kulupakan. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpimu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Yakinkan janji kau tak kulupakan, dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpimu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Jemaat sekalian, pergilah kamu, hadapilah dan jalanilah hidupmu
dengan semangat baru untuk memuliakan Tuhan. Jadilah berkat bagi sesama, serta dengan iman, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai kamu sekalian. Amin. 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 Saudara sekalian, mari kita nyanyikan satu lagu penutup. Kidung Jemaat 440 ayat 1 dan 2, tenanglah kini hatiku. Kidung Jemaat 410. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di taufan dan di laut tenang, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Saat teduh ibadah kita sudah selesai. Majelis Gereja Peraja Mamasa Jemaat Jakarta menyampaikan selamat hari Minggu saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.